Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal ke-29 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Jemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Demikianlah rumah untuk kamu, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita mengetahui atau berjalan-jalan, katakan ke tempat destinasi-destinasi di dalam negeri atau di luar negeri, tentu saja berbagai destinasi yang dituju itu diperhadapkan dalam satu situasi yang ternyata akan mengembangkan kehidupan dalam satu daerah atau negara. Misalnya, contohnya kita melihat Dubai yang begitu populer pada saat ini, di mana tempat itu banyak dikunjungi oleh orang-orang dari dalam negeri sendiri dan dari luar negeri, dan mungkin bahkan kita sudah pernah ke sana. Ternyata sebelum dalam situasi dan kondisi yang sekarang, bahwa kota Dubai itu adalah berada pada masa yang tidak begitu menarik. Tentu saja melalui penggambaran dan usaha yang dilakukan, mencipta kota itu menjadi kota wisata dan kota yang begitu megah. Tentu saja ketika kita berangkat misalnya ke Indonesia, yang kita punya sebagai orang Batak, yang kita punya sebagai orang Indonesia, tentu saja kita akan mengingat Danau Toba. Keindahannya yang mencipta tentu saja akan memiliki satu dampak yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar dan juga bagi orang-orang yang datang ke tempat tersebut. Dan juga dengan tokoh-tokoh yang boleh kita kenal
di dalam kehidupan kita tokoh-tokoh yang menginspirasi kehidupan kita. Penggambaran itu Bapak Ibu Saudara-saudari tentu saja mengingatkan kita di dalam satu titik, katakan itu masa kejayaan, tidak terlepas dari masa-masa sulit yang dihadapi satu kota, dari masa-masa sulit yang dihadapi orang per orang. Sama halnya di dalam teks ini ketika bangsa Israel di dalam masa sulit, Yeremia menuliskan suratnya kepada bangsa Yehuda. Tentu saja perikop ini merupakan surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia kepada umat Allah di dalam konteks pembuangan. Bangsa yang ada di masa pembuangan tentu saja mereka ada mendengar bahwa berita dari nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa pembuangan itu tidak akan berlangsung dalam waktu berkepanjangan. Kesulitan yang dialami oleh bangsa itu tidak akan berlarut dengan waktu yang panjang. Ada berita bohong, ada nabi-nabi palsu yang muncul di tengah-tengah bangsa itu yang seolah-olah penderitaan yang mereka sedang hadapi merupakan satu penggambaran yang akan dialami dalam waktu yang singkat. Ternyata berita bohong itu disangkal oleh Nabi Yeremia yang mengatakan justru di dalam secara keseluruhan pasal 29 ayat 1 sampai 23 itu ternyata Allah menyatakan waktu masa penderitaan itu, waktu masa di dalam era pembuangan itu akan berlangsung dalam waktu yang begitu cukup lama, yaitu 70 tahun. Oleh karena itu gambaran yang ditunjukkan oleh bangsa itu, mereka sampai memberontak, mereka sampai melawan ke pemerintahan Babel dan semakin membuat mereka terpuruk di dalam masa pembuangan Babel itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui teks kita pada hari Minggu ini, kita diingatkan kembali terhadap apa yang kita alami di dalam konteks kita yang sekarang. Tuhan akan berfirman kepada mereka melalui surat yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia. Setidaknya ada 5 perintah yang dikatakan Allah kepada umat itu. Yang pertama itu mendirikan rumah, yang kedua membuat perkebunan, yang ketiga ada menikah dan berketurunan, yang keempat mengusahakan kesejahteraan kota, dan yang kelima mendoakan kota itu. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rangkaian ini merupakan bagian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Hal-hal tersebut dilakukan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama di tengah-tengah bangsa itu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam rangka mewujudkan yang namanya kesejahteraan bersama itu, kita diajak melihat teks ini. Yang pertama, bahwa kesejahteraan bersama itu tidak akan terlepas dari bagaimana kehidupan umat itu menghadapi yang namanya tantangan. Bagaimana umat itu menghadapi rintangan yang ada di tengah-tengah kehidupan umat itu sendiri. Di dalam teks ini ada 2 tantangan yang begitu besar yang dihadapi oleh umat Israel di dalam konteks pembuangan. Yang pertama, situasi politik, situasi pembuangan, mereka dikuasai oleh bangsa yang lain. Ini merupakan satu penggambaran bahwa yang dilakukan kebijakan-kebijakan secara politis tentu saja tidak bisa mereka kecap, tidak bisa mereka nikmati sebagai warga dari bangsa tersebut. Yang kemudian juga adanya tantangan bahwa munculnya nabi-nabi palsu,
munculnya hoax, munculnya berita-berita yang meninabobokan, yang membuat mereka tergiur terhadap penyembahan Allah-Allah yang lain. Tentu saja ini diingatkan terhadap bagaimana Tuhan menghendaki kehidupan bangsa itu di dalam konteks pembuangan yang tadi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam menghadapi tantangan yang diberikan kepada umat Israel, Allah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan bangsa itu adalah kehidupan yang senantiasa sejahtera di dalam konteks yang mereka hadapi. Tentu saja melalui penggambaran ini, situasi yang sulit sekalipun, situasi pembuangan yang mereka sedang alami, Allah memerintahkan kepada mereka supaya mencipta kesejahteraan bersama, supaya mereka mampu mencipta dan memilih manakah yang harus mereka pilih. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dengan mengandalkan kebenaran firman Tuhan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, selalu dikaitkan dengan kehidupan itu secara jasmani. Kesejahteraan bersama itu tidak terlepas dari kebutuhan manusia itu secara personal. Mendirikan rumah, membuat kebun, menikah dan berketurunan adalah bagian dari usaha yang harus dilakukan oleh bangsa itu sendiri. Yang kemudian di dalam teks ini juga kita diingatkan terhadap gambaran bahwa ketika berhadapan dengan hal yang demikian, ketika berhadapan dengan nabi dan nubuatan palsu, bangsa itu harus berani mengambil sikap untuk menolak tidak, untuk mengatakan tidak terhadap berita-berita yang meninabobokan kehidupan mereka, terhadap berita-berita yang ternyata itu tidak menginspirasi untuk mereka bangkit dari keterpurukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang kedua di dalam teks ini, umat itu terpanggil juga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Tentu saja Allah mengingatkan bahwa bangsa itu diikat dalam satu nilai perjanjian, yaitu kesejahteraan yang Allah sudah janjikan kepada bangsa meskipun mereka di dalam pembuangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika Tuhan mengajak kehidupan umat untuk membangun kesejahteraan itu, ketika Allah mengajak bangsa itu untuk membangun kesejahteraannya, artinya melalui perikop ini diingatkan juga bahwa bekerja harus memperoleh hasil. Hasil kerja keras, hasilnya tidak pernah berbohong. Pekerjaan yang dilakukan dengan begitu tekun, pekerjaan yang dilakukan dengan penuh keseriusan, dia akan menghasilkan hasil yang luar biasa di dalam kehidupan setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang mau Yeremia katakan kepada kehidupan umat, bahkan dalam situasi ketika bangsa itu juga harus berdoa kepada kota itu, kepada negara itu, kepada bangsa yang lain, termasuk kepada pemimpin yang memimpin mereka. Tentu saja kita akan mengingat terhadap satu penggambaran yang diutarakan melalui teks epistel kita. Bekerja itu tentu saja tidak cukup hanya berdoa saja dan berpangku tangan.
Kekayaan itu tidak akan datang ke dalam kehidupan manusia ketika dia hanya duduk manis di rumah saja. Tetapi Yeremia ingin mengatakan kepada kehidupan kita yang sekarang, molo naing madu madoho di tonga-tonga ni parnguluon. Harus siap untuk bekerja keras. Jikalau engkau ingin sejahtera di dalam kehidupanmu, harus seturut dengan apa yang dinyatakan Allah di dalam kehidupan umat percaya yang sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yeremia tentu saja ingin mengingatkan bahwa doa dan usaha adalah satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Doa dan apa yang dilakukan oleh umat itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh kita pisahkan antara yang satu dengan yang lain. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika umat itu berdoa tidak terlepas dari usaha-usaha yang akan dilakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, teks ini juga mengingatkan kepada kehidupan kita yang sekarang. Mengingatkan kita di dalam masa situasi sulit yang sedang kita hadapi pada saat ini. Pandemi COVID-19 belum berlalu dari kehidupan kita. Tentu saja melalui pandemi ini banyak yang sudah kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita kehilangan ekonomi, kita kehilangan pekerjaan, bahkan kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dari kehidupan ini. Itu merupakan penggambaran situasi sulit yang sedang dihadapi oleh umat percaya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui perikop ini kita diingatkan kembali bahwa dalam situasi sesulit apapun yang sedang kita hadapi, ternyata Allah memakai situasi sulit tersebut untuk menunjukkan kuasa daripada Allah itu sendiri. Allah memakai situasi yang sulit itu untuk kita memandang dari kacamata iman bahwa Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang tidak berpangku tangan, Allah yang tidak diam begitu saja dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh setiap orang. Oleh karena itu, Tuhan dapat memakai kesulitan itu untuk menunjukkan kebaikan daripada Allah itu. Tuhan juga memakai kesulitan yang sudah dirancangkan Allah itu untuk menunjukkan kesetiaan umat percaya itu terhadap janji berkat yang Allah peruntukkan bagi kehidupan setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu saja kita akan mengingat bagaimana rancangan Allah di dalam hidup setiap orang. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan manusia. Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui perancangan yang dirancangkan oleh Allah di dalam kehidupan setiap umat percaya merupakan rancangan damai sejahtera, rancangan kesejahteraan, rancangan yang Allah peruntukkan demi kemuliaan Dia semata. Oleh karena itu, kehidupan kita akan memaknai bahwa hidup kita yang sekarang, hidup yang kita sedang jalani sekarang ini, mengingatkan kita terhadap
kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Terkhusus kepada Amang Inang yang akan membawa anak-anak ke dalam baptisan kudus. Melalui sakramen baptisan kudus kita diingatkan kembali bahwa jangan ada seorang pun yang menghalang-halangi anak itu datang ke dalam kerajaan Allah. Kehidupan umat percaya menjadi kehidupan yang ternyata kita, Amang Inang sebagai orang tua memiliki tanggung jawab di dalam mewujud nyatakan rancangan Allah di dalam kehidupan anak-anak. Ido bena saya didokon naradido hamuna patadahon haporsiomuna tu ianakon muna. Gambaran iman orang tua itu menjadi modal dasar untuk memperkenalkan kuasa daripada Allah kepada anak-anak. Anda di dalam kesediaan memperkenalkan iman kepada Kristus itu tentu saja melalui pengajaran yang dilakukan oleh gereja. Melalui pengajaran kebenaran firman Tuhan di dalam hidup setiap saat. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita meyakini Allah jauh lebih merancangkan kehidupan setiap orang. Sama dengan kehidupan Yeremia. Bahkan Yeremia Allah sudah melihat semenjak dia di dalam kandungan, Allah sudah menetapkan dia sebagai nabi. Sama hidupnya dengan kehidupan setiap orang. Kehidupan kita diingatkan kembali terhadap rancangan damai sejahtera, rancangan kesejahteraan yang Allah sudah peruntukkan bagi kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perikop ini mengingatkan kita bahwa usaha yang dilakukan oleh orang-orang percaya adalah usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, firman ini mengingatkan kita terhadap satu penggambaran dalam segala situasi, dalam segala bentuk kesulitan sekalipun, kita akan memahami bahwa Allah bekerja mewujud nyatakan kesejahteraan yang Allah sudah rancangkan di dalam kehidupan umat percaya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kehidupan umat percaya, kehidupan anggota gereja adalah di dalam rancangan damai sejahtera, di dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Ketika kesejahteraan bersama itu dapat diwujud nyatakan, kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh berkat. Hidup kita sendiri menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan yang menyapa kami. Melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami dalam segala situasi kesulitan yang kami hadapi di dalam hidup kami yang sekarang. Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Engkau senantiasa bernubuat, Engkau senantiasa merancangkan rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menghidupi firman yang kami dengarkan, supaya kami menjadi orang-orang yang setia di dalam panggilan kami akan mengikut Engkau. Di dalam panggilan kami mewujud nyatakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bawa segala pergumulan kehidupan kami. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan segala kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan meyakinkan kami bahwa Tuhan akan senantiasa menopang kami dalam situasi sulit tersebut.
Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.